agar bangsa Arab didata kembali, kalau tidak memenuhi syarat dokumennya harus pulang. Ingat ya, jangan dihapus itu, bilang dasmu gitu saya. Kalian masih menyembah pohon dasmu gitu. Jangan dihapus itu, bilang dasmu gitu saya. Saya Kanjeng Pangeran Gus Nuril Arifin. Kali ini ngomong kasar. Karena apa? Sudah keterlaluan. Kesini hanya bikin FPI, bikin Wahabi, bikin Salafi. Sumbernya biang teroris, orang-orang Yaman itu yang lari kemana-mana. Dia datang ngenger sebagai manusia pengungsi naik kapal terkatung-katung abad ke-18. Loh kok ngaku kalau nggak ada bapaknya, bikin gedung putih palsu nggak apa-apa. Ini bikin Ka'bah palsu, itu orang Yaman. Bagaimana? Suriah PBNU itu agak membela kelompok ini yang tengah, sama dengan cara Gus Dur. Lembaga NU, MUI, kenapa pada diam? Ada apa? Pemerintah harus tegas. Nanti akan saya pimpin demo seluruh Indonesia agar bangsa Arab didata kembali, kalau tidak memenuhi syarat dokumennya harus pulang. Ingat ya. Ini apa sih? Siapa sih yang mengatakan anti Cina? Itu bangsanya Arab-Arab imigran juga, bukan bangsa pribumi. Bukan bangsa pribumi. Ibunya Mas Prabowo itu Cina, Manado itu. Kok tegak-tegaknya mengatakan anti Cina, bagaimana? Raden Patah, Raja Islam Demak Jawa pertama, pendiri kerajaan tahun 1400, Cina, anaknya Tan Alok. Dara Jingga berkawin dengan Brawijaya kelima. Punya anak namanya Raden Patah atau Pangeran Jinbun. Nama Cinanya Tan Engbat. Bibinya Dara Petak, namanya Tan Aling. Dengan Brawijaya lima, kemudian diteruskan Aryodhillah, Raja Palembang, melahirkan Syekh Abdul Qadir Minsin, Adipati Terung, Cina. Ini yang mendirikan kerajaan Islam di Cina. Sekurang-kurangnya bersempetan dengan genetika Cina Mongol, yaitu Maulana Syekh Jamaluddin Al-Kubro itu Cina, namanya Tan Kin Ham. Anaknya Syekh Samarkandi dari Samarkand, Tan Kin Hu. Cucunya namanya Tan Boliang, Raden Rahmat, Sunan Ampel. Loh ini Cina. Lah kita ini yang mendirikan kerajaan Islam itu Cina, bukan Yaman. Yaman itu bangsa pengemis, bangsa miskin, sampai sekarang masih perang, miskin-miskin. Naik pesawat aja baunya kayak kandang kerbau. Saya sudah datang ke sana. Sudah datang ke Hadramaut, saya saksikan sendiri. Orang yang bikin Ka'bah palsu nggak main-main, kalau bikin gedung putih palsu nggak apa-apa. Ini bikin Ka'bah palsu, itu orang Yaman. Bagaimana? Gitu loh. Mari ada sanksi lah, mengatakan anti Cina, anti Arab. Saya sendiri kalau sudah ada aturannya Arab, anti Arab itu, saya kena sanksi nggak apa-apa. Saya mau kena sanksi, tapi mereka jangan mendahului dong. Mereka itu pendatang juga, bahkan pendatang haram dalam tanda petik. Karena masuk ke Indonesia proses imigrasinya dipermudah, tidak seperti proses imigrasi bangsa-bangsa lain. Makanya ini Menteri Luar Negeri dan Menteri Agama serta Menteri Dalam Negeri harus melihat ini. Setiap bangsa yang masuk ke Indonesia harus melewati proses imigrasi yang wajar dan normal sesuai
perundang-undangan yang diterapkan. Jangan emban cindi, emban ciladan, anak emas, anak loyang, nggak bisa. Arab sekalian itu malah justru sumbernya biang teroris, orang-orang Yaman itu yang lari kemana-mana. Kesini hanya bikin FPI, bikin Wahabi, bikin Salafi, ngomong bergabung dengan ISIS dan sebagainya. Tidak lanjut dong. Ini TNI sendiri harus adil dong. Kalau melakukan PKI tingkat Koramil aja datanya PKI atau ex-PKI, maka ex-HTI yang sudah dibubarkan pemerintah Indonesia secara sah, setiap Koramil dituntut harus ada data mereka. Karena mereka bisa membentuk organisasi baru yang tidak terdeteksi. Dengan alasan hak asasi manusia, bikin organisasi baru. Organisasi lama nggak jelas. Jadi sekarang ini Indonesia sudah beredar Arab malam itu, sama dengan PKI malam itu. Indonesia apa nggak jelas. Nggak jelas. Dia malah merasa di Pulau Jawa ini putri tarim, bahwa diperuntukkan untuk tarim. Apa-apaan. Jaraknya ribuan kilo. Orangnya hitam-hitam, diseluruh tengil-tengil begitu. Orang Jawa itu ada pasor halus, menguasai sastra, budaya. Bahkan Ka'bah palsunya yang di Yaman itu kalau didirikan di Jepara, diukir itu. Karena budaya kita lebih tinggi dari budaya Yaman yang bangsa miskin, kelaparan itu. Makanya dia menyebar ke dunia manapun untuk mencari hidup. Lamu sudah mencari hidup ya yang benar dong. Jangan kemudian merasa sebagai doronya, tuannya. Kalau kami tidak datang ke sini, kalian masih menyembah pohon dasmu gitu. Jangan dihapus itu, bilang dasmu gitu saya. Saya Kanjeng Pangeran Gus Nuril Arifin. Kali ini ngomong kasar. Karena apa? Sudah keterlaluan. Kita ini abad 14 sudah punya kerajaan Islam terkenal di dunia. Nah, dia datang ngenger sebagai manusia pengungsi naik kapal terkatung-katung abad ke-18. Loh kok ngaku kalau nggak ada bapaknya penyembah pohon ini gimana? Kita sudah mendirikan kerajaan Islam. Ini yang kedua ya. Dan kemudian rakyat Indonesia harus mulai berpikir soal cerita khurafat ini. Penting sekali. Lembaga NU, MUI, kenapa pada diam? Ada apa? Biasanya MUI itu jadi wasit, Pak. MUI itu biasanya comel sekali, sedikit-sedikit fatwa. Sekarang ini diem apa pada sakit gigi, apa sakit tenggorokan? Ngomong dong. Apa nggak ada duitnya? Apa takut kehilangan duit malahan? MUI itu loh, kamu itu organisasi ormas mengaku sebagai organisasi yang super body, mengadakan halal haram, duitnya juga nggak jelas, dimakan siapa. Makanya jangan makan barang-barang yang gitu, sehingga kalau ngomong bisa berani. Dan yang penting lagi NU harus ngomong dong, jangan bermain aman saja. Gus Dur bermain aman tapi ada dasarnya. Ini bermain aman nggak jelas, malah berkesan Suriah PBNU itu agak membela kelompok ini yang tengah. Katanya tawazun, tawasud, idzal tumaknina, tengah dong. Jangan blok sini, tengah.
tanpa mengurangi keadilan, tapi dijelaskan bahwa ini begini, gitu. Sama dengan cara Gus Dur. Gus Dur itu tetap ingin mengadili Pak Harto. Perkara salah atau benar, pengadilan yang mengatakan, oh ini salah, ya sudah dimaafkan. Kalau benar, ya sudah, ada konsekuensinya bagaimana, gitu loh. Jadi enak, ada ujung, ada pangkal. Ini PBNU jadi gedabur segini gimana? Banyak profesor, Kang Said kan juga bagus, dia mantan ketua PBNU. Dimintai dong nasihatnya. Jangan hanya seseorang saja kemudian memutuskan. Banyak kiai-kiai yang hebat-hebat, musyawarah. Baksul Masail, itu punya lembaga yang hebat namanya Baksul Masail. Semua dasar-dasar kitab terungkap dan dibenarkan. Penelitian kepustakaan itu melewati buku-buku. Lah kalau digabungkan, kepustakaannya begini, jalur kesehatannya adalah tes DNA. Itu hal yang sangat niscaya. Jadi jangan ngomong-ngomong kayak kemarin ada orang nggak bawa rambutnya Rasulullah. Loh, saya itu sudah sering ke Turki. Mendekat aja nggak boleh, kok bisa membawa rambutnya Rasulullah? Kalau bener Opi itu punya rambutnya Rasulullah, dipinjam dong. Jadikan dasar DNA-nya. Jadi genetikanya jelas. Mumpung di Indonesia lagi ribut-ribut Pak Habib atau tidak, iya kan? Lembok gitu loh berpikirnya. Coba tolonglah pemerintah ini, pejabat pemerintah, ada yang beranilah. Sekali-kali tidak ngurus duit saja, tidak ngurus proyek aja. Sekali-kali kalau kalian jadi pejabat, pemumat, belum bisa membuat atau mengaplikasikan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sekurang-kurangnya jangan membuat bingung rakyat. Apalagi pura-pura tidak tahu kalau rakyatnya sedang bingung. Berlagak pilon, dolim itu namanya. Saya ngomong pejabat pemerintah, bisa mulai presiden sampai menterinya sampai RT-nya tuh. Ingat ya. Summa ja'alnakum khulaifa fil ardi. Pemimpin itu harus mengerti bahasa batin orang yang dipimpin. Aku jadikan kalian sebagai pemimpin, kata Allah, untuk mensejahterakan rakyat. Ini sejahterakan rakyat belum bisa, gawe rukun belum bisa, menyatukan belum bisa. Lah terus ngopo? Ini kan belum ada ini. Pemerintah melanggar undang-undang terus dituntut. Kalau belum bisa, acuannya pemerintah ini Undang-Undang Dasar 45. Kalau tidak bisa terlaksana, harusnya ada pengadilan yang menuntut pejabat pemerintah untuk mengadili karena nggak bisa melaksanakan undang-undang. Ini loh, kita ini orang ngerti hukum jajane, tapi pura-pura ahli hukum sehingga kacau semua kayak gini, nggak ada yang ngambil keputusan, takut nggak populer. Tolonglah. Ini persoalan penting ditangani segera. Macam luar negeri sudah berangkat kemana-mana, menemukan apa-apa. Cina menyambung Selat Gobi sampai Mekah, ada kereta dari Cina sampai ke Mekah. Sudah menyambung sana. Kita ngapain? Jadi orang berangkat haji, orang tawaf, orang mau ziarah ke Nabi, pakai keretanya bikinan Cina. Itu dari Gurun Gobi menembus Gurun Gobi ribuan kilometer. Membuat relnya dari tanah Indonesia. Lumpurnya dari Palu. Lah kok kita yang punya lumpur malah nguplin dengan tok.
Gue dengan tok, nggak pernah bisa membuat semacam baja keras. Pada lumpur Sulawesi itu, ditambahi unsur kimia tertentu bisa kekerasan melebihi baja, sehingga bisa dibikin monorail sampai menembus gurun Gobi sampai ke Afrika, sampai ke Mekah. Kita apa? Ya makanya kalau kita belum bisa menyenangkan hati rakyat, tolonglah jaga hatinya, mengerti bahasa batin orang yang dipimpin. Jangan kampanye hutan jabatan sudah menjadi pejabat nggak ngerti tugasnya. Pancasila aja ada yang nggak hafal, itu menterinya SBY itu. Lagu Indonesia aja nggak hafal, tapi giliran selesai jadi kabinet, sak rantang-rantang, sak pancine, sak wajane digobalik. Ini harusnya jadi ibu BPKK, bukan menteri. Nggih, jadi pemerintah harus tegas. Cerita-cerita khurafat sudah tidak boleh lagi diberitakan. Jadi mengatakan mbahnya ini roh 70 kali, mbahnya baca Quran katam sehari semalam sekian kali, memang nggak makan, nggak tidur. Allah nggak suka begitu, berlebih-lebihan baik dalam beribadah pun tidak boleh. Jadi Rasulullah itu memilih garis tengah, biasa-biasa, maka jangan dimunculkan cerita yang bohong, tetapi bisa membangun kerusakannya iman bangsa Indonesia. Hormatilah Wali Songo yang sudah lebih dahulu memperjuangkan Islam dakwahnya sekian ribu tahun yang lalu, dan mereka tidak pernah membangga-banggakan. Jadi janganlah kalau kamu punya cincin emas berlian sak telur ayam, buat apa kamu pamerkan? Akan menyakiti hati orang yang miskin. Kalau kamu memamerkan nasabmu sampai Nabi sekalipun kata itu benar, apa kamu nggak tahu bahwa itu menyakiti hati yang lain? Indonesia itu bukan hanya Islam, Indonesia itu agamanya macam-macam. Dan Al-Quran sendiri memungkinkan munculnya agama macam-macam. Ya, jadi ada agama Sobiin, ada Yahudi, ada Nasrani, ada ini. Semuanya punya kitab dan punya pembenaran. Janganlah menjas agama yang lain lalu mengatakan yang lain. Jangan, ini Indonesia, negeri Pancasila. Yang kayak Nabi Sulaiman, semut pun pantang diinjak. Lah kalau semut tidak diinjak, bahkan Imam Ghazali ada lalat saja dihormati, lalat itu tidak diusir. Bahkan Abu Hurairah itu demikian sayangnya dengan kucing, maka sampai karena kucingnya kedinginan, di depan ada Sayyidina Ali pulang dulu mengembalikan kucing, ditaruh di tungku yang hangat, baru sholat sampai sholatnya terlambat. Ini kan nilai-nilai yang hebat yang dilaksanakan menjadi sunnahnya Nabi dan sunnahnya sahabat. Makanya disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jamaahnya sahabat, bukan hanya ucapan Nabi saja, perkataan Nabi saja, perilaku Nabi saja. Perilaku sahabat Nabi yang menjalankan sesuatu dan dibiarkan atau disetujui itu menjadi sunnah. Gitu loh tuh. Mau ngaji itu yang luas. Jangan merasa hebat sendiri karena gurumu KB. Guru Syekhona Khol itu gurunya seluruh bangsa Arab, bukan hanya Kabib. Tahu nggak? Ada Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdullah
Al-Tarmasi, ada Imam Nawawi Al-Bantani, banyak, ada Syekh Ali Qurhi Al-Buni, banyak orang Jawa, ada Syekh Yakub Al-Jumbangi. Loh, bukan hanya mbah-mbahmu yang datang ke sini terus kamu mengatakan begitu, waduh menyakiti dong. Cobalah biasakan dengan rujukan tafsir yang jelas. Kitab Jalalain itu mengatakan, kita boleh nggak menghukumi sesuatu? Boleh. Nahnu, nahkumu, bidohir, yang kelihatan. Kalau kamu nggak kelihatan, itu wilayah Allah. Maka kelanjutannya, wallah yahkumu bisa ro'il. Jadi yang masih sir, masih rahasia urusan Allah. Tapi cangkemmu itu gemar sekali mengatakan kafir, mengatakan dolim. Bagaimana? Itu wilayahnya Allah. Siapa yang mengerti hatinya orang? Makanya orang Indonesia jarang mengatakan kafir-kafir, itu jarang. Jadi kalau kamu mengaku orang Indonesia, jangan ngomong begitu. Karena ada pepatah, dalam laut bisa diduga, hati orang siapa tahu. Maka nggak ada orang Indonesia yang mengatakan kafir. Jangan kamu racuni, kamu tulari dengan ghadab dan perilaku jelek. Kamu sebagai bangsa pendatang, nanti akan saya pimpin demo seluruh Indonesia untuk mendemo Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri agar bangsa Arab didata kembali, kalau tidak memenuhi syarat dokumennya harus pulang. Ingat ya, ini baru kata-kata, belum perbuatan. Bukan hanya kamu yang berani berantem. Semua orang Indonesia ini bangsa pejuang, bangsa berantem, berjuang. Itu sudah biasa sejak dulu. Banyak ribuan kerajaan ada di sini. Kamu punya negara aja udah pecah, nggak karuan kok. Ngaku orang baik. Jangan ya, udahlah, berhenti. Jangan mengklaim-klaim yang bersifat bodoh dan jumut begitu. Jangan cerita-cerita korofat yang jumut gitu. Mbahnya bisa terbang lah. Gimana sudah sampai di mana? Terbang aja. Ini apa-apaan sih? Kalau bisa terbang, kenapa kalian tidak berangkat umroh? Terbang aja. Masa sampai antri ganggu Departemen Agama menyusun daftar haji, daftar umroh sampai sekian tahun? Kalau kamu bisa terbang, terbang dong. Saya tak beli tali, tolong talinya saya dibawa, saya tak gandul biar ikut terbang, gitu loh. Ini cerita-cerita yang nggak kena agama, yang sangat rasional dan berakar, jadi kemudian jadi tradisi agama yang jumut, ketinggalan zaman, tertinggal, bahkan cenderung jahiliyah. Karena apa? Karena masih mengunggulkan nasab. Kata Sayyidina Ali, ini aku, bukan ini bapakku. Bapakku loh ini, bukan. Ini aku. Jangan menyombongkan bapaknya. Bapaknya itu baik, belum itu baik anaknya. Oh, buktinya pamannya Rasulullah Abu Jahal jadi musuh, Abu Lahab jadi musuh, Abu Thalib jadi temennya. Gimana coba? Paman itu. Yang ke Jakarta namanya Abu Gosok, itu juga jadi musuh, jadi biang keracunan itu, menyebar keracunan. Jangan ya, jangan ngomong dunia sedikit-sedikit dunia. Kalian itu tuh klaimnya malaikat, klaimnya Allah, bukan kamu.
Allah selama ini saya buka kitab sedunia, tidak ada yang mengatakan bahwa Allah menunjuk makelar surga, menunjuk makelar surga, neraka. Nggak ada. Apalagi terus mengatakan ada SK pengangkatan. Allah berbuat dan tidak berbuat bergantung dari kemauan mbahmu gitu. Nggak ada. Allah fa'alu lima yurid, dalam berbuat sekehendak hatinya. Tidak tergantung kepada mbahmu atau gundulmu. Ingat itu ya. Itu keimanan, itu akidah ini. Jangan sembarang kamu jual belikan dengan murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.